Pernah kebayang nggak gimana ceritanya secari kertas doang bisa bikin satu desa paling bandel sedunia jadi kacau balau? Nah, kali ini nih kita bakal bahas gimana sebuah hadiah sarkastik dari Julius Caesar malah memicu krisis kepemimpinan yang, wah, epik banget di antara orang-orang Galia. Oke, kita mulai dari setting yang udah familiar banget ya. Tahun 50 sebelum Masehi. Romawi itu udah menguasai hampir seluruh Galia. Hampir seluruhnya loh ya. Tapi coba deh lihat, ada satu titik kecil di sana. Satu desa yang menolak buat tunduk. Iyep, ini dia desanya. Desa yang bener-bener jadi duri dalam daging buat Caesar. Status mereka yang super unik dan gak bisa digoyahkan ini kan biasanya jadi inti petualangan mereka. Nah, kali ini justru status itulah yang jadi sumber masalah utamanya. Oke, sekarang ayo kita kenalan lebih dekat sama para tokoh kuncinya. Para pahlawan kita yang hidupnya tadinya adem ayem, sebentar lagi bakal jungkir balik gara-gara urusan politik. Ini dia nih, jantung dan jiwanya desa. Ada Asterix, si prajurit cerdik yang otaknya encer banget. Dan tentunya Obelix, sobat kentalnya yang super kuat. Yang kekuatannya itu mungkin cuma bisa disaingi sama nafsu makannya buat babi hutan panggang. Mereka ini pelindung desa, tapi nggak lama lagi peran mereka bakal nambah. Jadi penengah konflik. Dan tentu aja mereka punya senjata rahasia dong, ramuan ajaib buatan dukun Panoramix. Inilah alasan utama kenapa desa ini kokoh banget ngelawan legiun Romawi. Kekuatan super inilah yang bikin mereka pede abis. Ya, mungkin kadang-kadang kelewat pede juga sih. Nah, yang menarik dari cerita ini, konfliknya itu nggak dimulai dari desa loh. Justru pemicunya itu datang dari jauh, dari Roma. Dari seorang legioner Romawi yang kayaknya lagi kebanyakan minum anggur. Kenalin, namanya Tremens Delirius. Coba lihat deh tampangnya. Udah 20 tahun dia ngabdi. Jadi ya wajar aja pengennya minum-minum santai ngerayain pensiun. Tapi dia nggak sadar kalau kelakuannya pas mabuk ini justru bakal jadi pemicu semua kekacauan yang akan terjadi. Coba bayangin deh adegannya, prajurit yang lagi mabuk berat tiba-tiba dihadapin langsung sama Julius Caesar, orang paling berkuasa di dunia. Kira-kira apa yang bisa salah? Nah, Caesar yang kayaknya lagi bosen, mutusin buat iseng dan main-main sedikit sama dia. Dan inilah dia momen kuncinya. Dengerin deh sarkasmenya Caesar. Dia bilang, sebagai tanda terima kasih, aku kasih kamu desa di Amorika itu. Dia ngasih sesuatu yang sebenarnya sama sekali bukan punya dia. Ini bener-bener lelucon tingkat dewa, hadiah yang mustahil banget buat diklaim. Lihat tuh, ada akta resminya segala, kelihatannya sih sah saja ya. Tapi intinya, ini kertas gak ada harganya sama sekali. Lelucon birokrasi yang cerdas banget dari Caesar dan si Tremens Delirius yang malang ini kena jebakan Batman. Oke, begitu mabuknya reda, si legioner ini baru sadar. Gimana ceritanya gue bisa ngeklaim desa yang bahkan Caesar aja nggak bisa taklukin? Akhirnya, dia sadar kalau hadiah ini malah jadi masalah. Dia harus cepat-cepat ngebuang akta sialan ini. Dan disinilah kita lihat harga dari hadiah Caesar. Akta kepemilikan satu desa ditukar sama apa? Cuma segelas minuman. Buat Tremens Delirius, ini sih untung banget. Lepas dari masalah. Nah, dari sini kita ketemu sama karakter baru yang bakal jadi biang keroknya. Ada Orthopedix, si pemilik penginapan, dan istrinya yang ambisius, Angir-Angina. Mungkin Orthopedixnya agak polos ya, tapi istrinya ini, wah, dia ngelihat akta itu sebagai sebuah peluang emas buat naikin status sosial mereka. Dan berangkatlah mereka. Momen kedatangan keluarga Orthopedix ini jadi titik kontak pertama antara dunia luar dengan desa yang terisolasi ini. Mereka datang dengan harapan setinggi langit sama sekali nggak sadar kalau klaim mereka itu konyolnya minta ampun. Jadi, gimana reaksi orang-orang Galia pas Orthopedix nunjukin aktanya? Bukan marah loh, mereka malah ngakak sejadi-jadinya. Ide kalau ada orang yang bisa memiliki desa mereka, apalagi cuma modal selembar kertas dari Caesar, wah, itu lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar. Tapi, ketawa-ketawa itu nggak bertahan lama. Lelucon ini cepet banget berubah jadi serius. Kehadiran para pendatang baru ini pelan-pelan mulai bikin perpecahan di dalam desa yang tadinya solid banget. Dan biang keladinya, ya Anggina, dia mulai ngebisikin suaminya, mereka ngetawain kamu. Kita lihat aja nanti, kamu bisa jadi kepala suku gantiin si sombong itu. Nah,
Ini udah bukan lagi soal pengen diterima, tapi udah soal merebut kekuasaan. Ketegangan akhirnya memuncak gara-gara ikan. Jadi gini, di desa ini tuh ada satu aturan gak tertulis. Jangan pernah sekali-kali ngehina kualitas ikan dari Ordral Fabetics, si penjual ikan. Nah, Anggina sebagai orang baru jelas nggak tahu aturan ini. Dan boom, kekacauan pun terjadi. Saling ejek soal ikan ini langsung berubah jadi perkelahian massal khas desa mereka. Ikan berterbangan, semua orang ikut gebuk-gebukan. Ini bener-bener adegan komedi klasik Asterix yang kita suka. Tapi, perkelahian ini bukan sekedar adu jotos biasa. Ini jadi semacam garis pemisah. Desa sekarang bener-bener kebelah jadi dua kubu yang saling berseberangan. Panggung buat pertarungan politik udah siap. Jadi, leluconnya Sisar tadi sekarang malah jadi kenyataan pahit. Desanya pecah jadi dua kubu. Ada kubu yang setia sama kepala suku Abralacorchix yang mewakili tradisi, terus ada kubu baru yang dukung si pendatang Orthopedics yang dianggap bawa angin perubahan. Merasa dapat dukungan dari warga yang mulai gak puas, dan tentunya didorong sama ambisi istrinya, Orthopedics jadi makin pede. Dia pun melakukan sesuatu yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Nantang langsung ke pemimpinan Abralacorchix. Dia bilang waktunya buat pemimpin baru. Aku tantang kamu buat posisi kepala suku. Nah, dengan kalimat itu konfliknya jadi resmi. Ini udah bukan lagi soal akta kepemilikan yang konyol itu. Ini murni perebutan kekuasaan yang bisa-bisa menghancurkan desa dari dalam. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan desa yang udah terbelah kayak gini, siapa yang bakal jadi pemimpin? Dan yang lebih penting, apa mereka bisa bersatu lagi sebelum Romawi manfaatin situasi ini? Cerita ini benar-benar nunjukin ya, kalau ancaman terbesar itu seringkali bukan datang dari luar, tapi dari perpecahan di antara kita sendiri. Hadiah dari Caesar mungkin cuma selembar kertas, tapi dampaknya, wah, bisa menghancurkan segalanya.